dengan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mengajak kalian untuk lebih tahu mengenai budaya India di masyarakat Medan. Sebelumnya, perkenalkan, Saya Yaja Pebina Kaban. saya Sini Nur Azza Mutmainah. Dan saya Muhammad Anur Rafiq. Selamat menyaksikan. Little India, atau yang biasa juga dikenal sebagai Kampung Keling, merupakan sebuah kawasan yang banyak dihuni oleh etnis India di kota Medan. Sejak akhir abad ke-19, kawasan ini dihuni oleh komunitas keturunan India Tamil yang datang ke Sumatera untuk bekerja dan berdagang. Seiring waktu, mereka membentuk sebuah lingkungan yang khas, penuh warna, aroma, dan tradisi yang tetap hidup hingga hari ini. Saat melangkah di sepanjang jalan, kita langsung disambut bangunan tua bergaya kolonial yang berdampingan dengan toko rempah, restoran India, hingga pedagang kain sari dan perhiasan tradisional. Disinilah budaya India, Melayu, dan Tionghoa bertemu, berbaur, dan menciptakan identitas baru yang kaya. Salah satu ikon kawasan ini adalah Kuil Sri Mariamman, kuil Hindu tertua di kota Medan. Ornamen-ornamennya penuh detail dan menjadi simbol keberadaan spiritual masyarakat Tamil yang telah bertahan lebih dari 1 abad. Tak hanya bangunan dan sejarah, Little India Medan juga hidup lewat kulinernya, mulai dari roti canai, nasi biryani, martabak India, hingga kudapan manis seperti ladu dan jelebi. Semuanya menghadirkan cita rasa autentik yang membuat siapapun ingin kembali. Kampung Keling bukan hanya sebuah tempat, tetapi sebuah perjalanan budaya, sebuah ruang di mana masa lalu dan masa kini bertemu, membentuk mozaik kehidupan masyarakat Medan yang multikultural. Inilah Little India, potret kecil keragaman yang memperkaya wajah kota Medan. Nama saya Pinandita M. Manogren MVP. Pinandita itu macam kiai, pendeta, gitulah dia ya, pastor, gitu. Saya di sini sebagai Wakil Ketua 1 Majelis Tinggi Agama Hindu Sumatera Utara, dan juga saya salah seorang bendahara Forum Kerukunan Umat Beragama Sumatera Utara. Masyarakat Indonesia ini boleh dikatakan bahwasannya peradaban Hindunya besar. Karena apa? Di sini kan dulu ada kerajaan Hindu, ya kan? Siapa kerajaan Hindu apa namanya? Tahu kalian? Majapahit, ada Sriwijaya, ada Kutai, ada yang Buddha kan gitu. Jadi waktu itu Majapahit itu kan udah memang kerajaan dulu. Budaya ini sudah diadopsi, tradisi ini sudah diadopsi pada zaman itu oleh yang beragama Hindu. Ini udah diadopsi mereka. Dan kita ada 4 zaman. Zaman pertama zaman kerajaan, itulah Majapahit. Betul? Zaman kedua zaman apa? Zaman penjajahan. Zaman VOC, Virgin Offshore Industry Company. Perdagangan Belanda dimanfaatkannya kita. Zaman ketiga adalah zaman Orde Lama. Baru zaman keempat adalah Orde Baru. Jadi yang kalian katakan tradisi dan budaya itu memang dari awal udah bisa diterima oleh masyarakat yang ada di Indonesia, tradisi India. Contohnya lagu India Kuch Kuch Hota Hai, semua orang suka, betul kan? Maka saya sering ngomong di forum, saya bilang yang dibilangkan kerukunan beragama itu salah satu contoh. Saya bilang apa? Lagu Kuch Kuch Hota Hai, semua orang suka. Di lagu itu dia mau agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, berminat orang mendengar lagu itu, jadi famous dia, betul nggak? Tapi apakah orang tahu penyanyinya siapa, beragama apa? Yang nulis liriknya dia beragama apa? Yang main drum agama apa? Yang main melodi agama apa? Yang main bass
yang main tamborin. Ya kan ini kan perpaduan loh yang main keyboard. Jadi musik itu tidak punya agama. Musik itu tak punya ras. Ya, suku, agama dan ras itu tak ada di musik. Tapi bisa diterima. Kita nggak bisa komplain kan? Ini lagu India, nggak usah kita dengar. Nggak mau. Karena itu musik itu ada vibrasi ketuhanan di situ. Jadi bisa kita terima semua. Begitu juga tradisi dan budaya yang kamu bilang bisa diterima di masyarakat, khususnya di Sumatera Utara lah kita bicara, terima. Kenapa? Sekarang orang kita Indonesia udah ke India-Indiaan, pakai pakaian India, pakai tindih kuping dia, hidung, betul. Ya kayak mana model aksesoris India dia pakai, udah kayak India-Indiaan, pakaiannya, ya tradisinya semua. Cuman agamanya aja lah dia nggak pindah gitu, tetap agamanya. Kalau tradisi dan budaya, ya boleh dikatakan kalau budaya dan tradisi mana yang baik, cocok di agamanya ya dipakainya. Pertentangan enggak di ajaran agamanya. Sekarang persoalannya itu di ini, pertentangan di apanya dia, ajaran agamanya. Tapi kalau di ajaran agamanya itu tidak ada pertentangan, yang saya bilang macam lagu tari bisa dia terima, don't care, nggak ada masalah, tetap kan terima kan. Itu dia. Salah satu contoh, kita kan bikin festival Dipawali. Dipa artinya cahaya, wali artinya perjalanan. Jadi ini dharma melawan adharma, dharma kebenaran, adharma ketidakbenaran. Paham? Pada hari kemenangan itu, orang-orang India yang beragama Hindu merayakan perayaan Dipawali. Dipawali itu dibikin semacam festival. Ini Jalan Haji Zainul Arifin ini kita tutup sebelum jembatan dipasang pentas. Di situ musik India, tarian India. Yang datang wali kota pembukaannya, ketua DPR Medan, wali kota Medan, ya, tokoh-tokoh agama, seluruh agama yang ada di Indonesia tokohnya di situ, tokoh masyarakat berbaur dan bisa menerima festival itu. Mulai pagi di sini sudah ada bajar, karena ada pakai stand itu semua ya kan, UKM kan ada dari pemerintah itu, orang tim baik itu pemerintah yang bikin, pemerintah wali kota Timko yang bikin peta ini, bajar-bajar itu mejanya semua mereka yang dekor. Yang penting disediakan stand. Di standnya itu ya kalau memang orang tuh mau dekor keindiaan silakan. Jadi disitulah ada orang jual aksesoris India, ada pakaian India, ada makanan India, ya, ada juga makanan gratis dikasihkan, macam panipuri. Panipuri itu kan tahu yang orang famous itu, orang suka makan. Ada panipuri, ada makanan India banyak di situ. Udah ada yang dijual, ada yang digratiskan, teh susu, kopi susu, sirup macam-macam itu makanan dikasih. Saya aja di muka ini pernah bagikan roti capati itu 5.000. Muka pentas ini kita taruh di sini stand, kita bagi semua, siapa pun boleh datang ini, gratis kita kasih makan. Jadi masyarakat itu menerima budaya India ini, gampang kali melekat dengan bangsa Indonesia karena peradabannya itu sudah Hindu dulu. Jadi diterima mereka. Nanti orang tuh kayak main musik, adik-adik kita yang pakai kerudung ya. Nari dia di situ. Rame segala suku dengan lagu India, nari-nari. Padahal semalam tuh hujan lagi kayak gitu, tumpah ruah masih orang di sini. Dan kita pernah bagikan nasi ini 2.000 atau 3.000 bungkus. Bukan bungkus, pakai kotak. Siapa pun lewat kita kasih makan. Jadi ada pembauran.
Tidak ada pembatasan. Itulah hebatnya Bhinneka Tunggal Ika kita. Kalau makanan India, yang orang Medan ini suka itu biryani, nasi biryani. Nasi biryani itu adalah makanan orang India yang beragama Islam. Dia yang pintar masak. Mereka biasanya tiap hari Jumat setelah sholat pulang beramai-ramai makan nasi biryani kambing, ayam. Di sini banyak orang mau makan. Udah gitu di sini pun ada beberapa restoran India. Contohnya ini Banana Bro sebelah kita ini. Ini restoran khusus makanan India. Di sana ada Lila Kapi, makanan India. Di sana ada Cahaya Baru, makanan India. Jadi banyak orang-orang, mau orang Tionghoa, mau orang India, mau orang kita Indonesia yang sudah pernah sering-sering ke Malaysia, dia cari juga makanan India. Dia bisa makan. Kalau orang itu India, nasi biryani orang India Muslim, yang pintar masak kari kambing itu orang Tamil kami. Kari kambing itu Kamila. Jadi roti canai makanan India, ya kan, roti canai. Martabak makanan India. Mie rebus makanan India. Ada beberapa makanan India. Putu mayum makanan India. Cenil orang India, ya kan. Lupis itu dulu promotornya itu orang India semua. Serabi orang India. Perkedel orang India. Terus ada lagi satu makanan apa namanya tuh, dari gula merah semua dibikin. Di sini pun orang sini pun ada bikin itu. Kue cucur atau apa namanya tuh, itu di Padang banyak orang jual. Padahal itu asal usulnya dari India. Jadi banyak makanan-makanan ciri khas India itu diterima di sini. Kalau kami tosai dari tepung beras dibikin. Terus ada dari kelapa, kawan makannya ada beberapa macam. Dinikmati orang sini. Tapi kalau dia udah sering ke Malaysia, dia cari gitu. Datang dia, makan dia. Bisa dimakan, bisa dinikmati. Jadi kalau dari segi budaya, budaya, makanan, tradisi, untuk orang Indonesia tidak ada halangan. Semua suku bisa menerimanya, ya kan? Itulah dia. Apa pengaruh dari kebudayaan India atau yang di Kampung Madras ini yang Ibu rasakan sebagai masyarakat Kota Medan? Pengaruhnya dari makanan, Pak. Makanannya itu, makanan di Kampung Madras ini apa-apa aja Bu jenisnya gitu? Roti canai, terus martabak, ada nasi biryani. Kalau mie rebus itu kayaknya ada juga banyak kan. Dan itu kalau menurut Ibu dari segi rasa, apakah Ibu sebagai masyarakat Medan menikmati itu enak? Iya. Makanan dia enak. Nah, apalagi kayak Karinya enak ya Bu? Dalnya. Pada akhirnya, Kampung Madras bukan hanya sebuah kawasan pemukiman, tetapi sebuah ruang cerita yang menyimpan sejarah panjang, budaya yang hidup, dan warna-warni keberagaman yang membentuk wajah Kota Medan hingga hari ini. Dari kuil tua yang megah, aroma rempah yang menggugah, hingga senyuman hangat masyarakatnya. Semua menjadi bagian dari identitas Little India yang tak tergantikan. Melalui keberadaan Kampung Madras, kita belajar bahwa perbedaan bukanlah jarang, melainkan kekayaan yang memperindah kehidupan bersama. Semoga kawasan ini terus dilestarikan, dirawat, dan dihargai sebagai salah satu aset budaya terbaik yang dimiliki kota ini. Inilah Kampung Madras, sebuah jejak sejarah, sebuah rumah bagi tradisi, dan sebuah bukti nyata bahwa keberagaman dapat menjadi harmoni.